Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhallahi ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati awliya illa bi masyariqil ardi la magharibiha barriha bakhriha usan khassa ila hadrat Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu ajma'in wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidina usan khassa ila hadrat Bayi Abdul Karim Bayi Marzuki Bayi Mahar Salim Bayi Ahmad Idris Marzuki wa zawjati wa ila hadrat Bayi Abdul Fakir Langitan wa ila hadrat Bayi Mastur Asnawi wa usuli مغفور إمام من انتسب إليهم وإلى حضرة المصنف في هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي وإلى حضرة الشيخ حجة الإسلام أبي حمد الغزالي وإلى حضرة المصنف في الكتاب الذي تعلمناه وعلمناه نفعنا الله بهم وبعلومهم وببركاتهم وبكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة آمين. شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustad, para sepuh bini sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken kawula taati, sedaya para bapak, para ibu, jamaah Masjid Agung Kota Lamongan ingkang tansah kawula hormati rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi kula panjenengan kathah kenikmatan ingkang arupi rahmat, taufik lan hidayah, sehingga kula panjenengan saged rawuh kempal wonten majelis ingkang kathah barokah menika kaperlu ngelampahi pinten-pinten perintahipun Gusti Allah kanthi kawontenan sehat wal afiat. Mugi-mugi mawon rawuh kula panjenengan menika leres-leres pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kula panjenengan sedaya dipun terami Gusti Allah. Mugi-mugi diparingi saged istiqomah lan beto manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam mugi tetap katuraken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nedahaken kita sedaya wonten margi ingkang leres nggih menika agama Islam. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Agung Kota Lamongan kang kawula mulyakaken, ngelajengaken kala wingi masih seputar sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal haramil mahdi ma yukalu minal awqafi min ghairi syartil waqif. Di sini dicontohkan lagi sesuatu yang benar-benar murni keharamannya, alladzi la yukhalituhu halalun, di mana tidak bercampur perkara yang halal sedikit pun, murni haramnya, yaitu sesuatu yang dimakan dari hasil
mengambil beberapa harta atau barang yang diwakafkan tanpa persyaratan daripada orang yang mewakafkan. Karena bagaimanapun juga si wakif ini, orang yang mewakafkan ini punya hak penuh persyaratan atas apa yang diwakafkan. Kalau sesuatu yang diwakafkan diambil tanpa pengetahuan dan tanpa ada persyaratan dari orang yang mewakafkan, maka hukumnya sudah jelas-jelas haram. Bahkan mengambil kemanfaatannya sekalipun, mengambil kemanfaatannya, katakanlah lahan yang mestinya si wakif ini digunakan untuk latihan, apa, ngaji gitu ya, untuk ngaji itu ya, anak-anak. Kemudian ternyata dibuat area permainan saja, nggak ada ngajinya. Nah ini kalau si wakif ini tahu, ya jelas nggak suka dia mewakafkan untuk tujuan untuk ngaji, bukan untuk mainan anak-anak. Ya, makanya semua itu persyaratan dari orang yang mewakafkan. Maka faman lam yashtagil bitafaqquhi fama ya'khudhuhu minal madarisi haramun. Maka kemudian orang yang tidak sibuk dirinya dengan ilmu, dengan belajar ilmu, maka apa yang diambil dari beberapa madrasah atau sekolahan itu pun juga haram. Maksudnya orang yang mewakafkan seumpama madrasah ya, biasanya madrasah atau katakanlah biasanya itu sekolah Islam, itu biasanya didirikan dari hasil wakaf. Nah, madrasah didirikan dari hasil wakaf, di mana tujuannya tentu di dalamnya ada kegiatan belajar mengajar. Maka seseorang yang tidak menyibukkan dirinya dengan kegiatan belajar mengajar, maka apa yang dia ambil dari madrasah itu, maka di sini dikatakan hukumnya haram. Katakanlah contoh mawon nggih, tiyang niku mengambil kemanfaatan dari sekolah, jelas-jelas ya sekolah, tapi ternyata paginya itu untuk sekolah, siangnya sudah nggak dipakai, atau full day pagi sampai sore, malamnya nggak dipakai. Nah saat kelas nggak dipakai, ternyata ini penjaga sekolah menyewakan. Nah menyewakan ini, nah ini kan menyewakan yang tujuannya jelas nggak ada urusan sama sekali dengan kegiatan belajar mengajar, disewakan untuk kegiatan yang lain. Nah niki
apa yang diambil di situ karena memang tidak kegiatan belajar mengajar, hasilnya pun haram. Karena apa? Karena orang yang mengambil ini tidak punya hak sama sekali. Bahkan gini, ada orang mencari ilmu tapi di luar sekolahan, katakanlah di luar madrasah, karena mungkin keterbatasan dari ekonomi. Nah, kemudian mencari ilmu, dia duduk di luar kelasnya dengan diam-diam mencuri ilmu yang disampaikan oleh sang guru. Nah, katakanlah kalau memang mungkin ya, kalau ilmu matematika atau ilmu umum itu ya, nggak begitu masalah mungkin ya, bahkan bisa lebih pintar daripada yang diajar di dalam kelasnya. Tapi kalau ilmu agama, guru saya bilang kalau sering obrak-obrak nih terkait masalah SPP ndang bayaran ben gak diarani ilmumu iku oleh gosop. Nah, kita tahu sendiri gosop itu adalah ya jelas haram ya. Pinjam sandal tanpa bilang itu. Ada sandal nganggur, ambil aja, tenang, nanti saya kembalikan. Gak boleh, itu gosop. Ambil ilmu, wah, belum bayar SPP, itu pun mungkin bisa dikatakan gosop. Nah, jangan sampai nunggak. Patus ilmu nih, sampai nunggak. Nah, orang tuanya juga nggak pernah mau tahu ini anaknya belum bayar atau sudah bayar juga. Tiap bulan kok nggak minta uang ini. Nah, ini hati-hati, tanyakan. Dikhawatirkan ya, apalagi yang pesantren ya, mondok ya. Tanyakan, jangan-jangan ini wah belum bayar ini. Nah, dikhawatirkan ilmunya nanti tidak bermanfaat, karena memang hasilnya kurang begitu ya. Jadi mengambil kemanfaatan dari madrasah tanpa menyibukkan dirinya dengan kegiatan belajar mengajar, maka apa yang diambil ini hukumnya haram. Waman irtakaba maksiatan turaddu biha syahadatuhu fama ya'khudhu bi ismi sufiyyati min waqfin aw ghairihi fahuwa haramun. Dicontohkan lagi orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan, di mana kemaksiatannya bukan maksiat yang remeh, tapi kemaksiatan yang bisa ditolak persaksiannya yang disebabkan kemaksiatan yang dia kerjakan. Di sini dicontohkan kakotlin, seperti membunuh ya. Orang yang sudah membunuh ini persaksiannya tidak diterima. Oh, ada saksinya ini, siapa? Ini. Oh, tapi dia dulu pernah membunuh. Nah, udah nggak diterima lagi persaksiannya. Atau zina. Nah, pernah zina. Jelas sudah ada saksinya, jelas dia sudah zina.
maka persaksiannya tidak diterima. Nah, orang-orang yang seperti ini kemudian mengaku menjadi dicontohkan mawon gitu mriki, wah, menjadi ahli tasawuf ya. Ahli tasawuf, ahli sufi. Nah, maka kemudian ada pembagian sedikit harta ini kemudian dibagikan untuk ahli tasawuf tadi, untuk orang-orang yang ahli tasawuf. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan tadi, katakanlah dia bergabung bersama orang-orang yang ahli tasawuf, maka saat ada pembagian untuk orang-orang yang ahli tasawuf, meskipun dia juga sudah menjadi ahli tasawuf, maka dia tidak diperkenankan untuk mendapatkan jatahnya. Jadi memang harus benar-benar yang ahli tasawuf yang mendapatkan. Kasodakotin muayyanatin ala sufiyah. Ada orang kaya bersedekah, ini tak kasihkan kepada orang ahli tasawufnya Lamongan. Nah, orang tasawufnya Lamongan ada 10 katakanlah, salah satunya orang yang telah melakukan kemaksiatan yang ditolak persaksiannya, maka kemudian orang yang melakukan maksiat ini tidak mendapatkan jatahnya. Jadi dia dapat sedekah dari orang kaya tadi dibagi 9 orang, yang satu nggak dapat jatah, meskipun dia sudah tergabung menjadi ahli tasawuf, sudah dikatakan ahli tasawuf ya. Nah, kenapa demikian? Li'annahu lam yastahiqqa dzalik, karena dia memang tidak berhak untuk mendapatkannya. Kalau dia kok dapat, maka dikatakan di sini fahuwa haramun, jelas haramnya. Karena li'anna sufiyatahumul ladzina waqafu ma'al adabi syar'iyyati zahiran wa batinan. Karena sesungguhnya orang-orang yang ahli tasawuf itu adalah orang-orang yang memang menegakkan adabnya, tata keramanya, baik secara zahir dan batinnya. Zahir batin adab niki dijaga benar. Meskipun keilmuannya tinggi sekalipun, tapi tetap memegang adab, mendahulukan tata krama, tidak semata-mata mengandalkan ilmunya. Nah, maka inilah yang disebut orang-orang yang ahli tasawuf. Ini orang-orang yang ini contoh orang-orang yang melakukan maksiat seperti ini, maka kalau memang mendapatkan jatah, mengambil jatah, maka dia apa yang diambil ini hukumnya haram. Wa qad dzakarna madakhil asy-syubhati wal halali wal harami fi kitabin mufradin min kutubi Ihya Ulumuddin fa'alaika bitolabihi. Aki musannif telah menuturkan apa yang termasuk syubhat, apa yang termasuk halal, mana yang haram di bab
tersendiri dari yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Maka kita diharuskan, ya paling tidak kita diharuskan untuk mendapatkan ilmunya. Ya enggak harus baca sendiri, enggak, mendapatkan ilmunya dari kitab yang menerangkan syubhat halal dan haram ini. Dikarenakan apa? Fa inna ma'rifatal halali wa talabahu fariidatun ala kulli muslimin kas shalawatil khamsi. Karena sesungguhnya mengetahui saja perkara yang halal dan mencari perkara yang halal ini sangat difardukan. Bukan sekedar fardu saja, tapi sangat difardukan atas orang muslim, seperti halnya sholat 5 waktu. Jadi mengetahui saja. Makanya kula panjenengan niki mugi-mugi sakit terus istiqomah anggenipun pados ilmu. Karena ternyata banyak sekali yang belum kita ketahui terkait mana yang halal, mana yang haram. Nggih, senajan ngoten tetep nggih awak dhewe niki nggih melihat sesuatu yang dohir sing gampil mawon. Mboten kasarane nggih mboten aneh-aneh ngoten. Daharan nggih wis biasa nggih. Iwak petik, nah aman, telur aman, bandeng aman, sing aman-aman ya, secara dohir ya. Kita belum memandang batinnya, yang jelas dohir saja dulu. Nah begini aman. Nah, kalau sudah dohirnya nggak aman ini, wah bahaya ini. Wah ini makan apa ini? Apa ini bahasa ya, wonten nyambi barang. Niki kurang begitu aman, butuh penelaah lagi, butuh ngaji lebih dalam. Nggih. Makanya sing aman-aman mawon, standar nggih. Niki yang jelas-jelas sudah dari segi ilmu kesehatan pun sudah diketahui proteinnya, banyak zat-zat yang terkandung di dalamnya sudah jelas. Mboten usah sing aneh-aneh. Kula panjenengan makanya terus, karena banyak sekali yang belum kita ketahui. Napa malih zaman tambah akhir yang namanya makanan itu beraneka ragam, tambah aneh-aneh. Tuh. Terus ini lho, nggih. Mila sak menika di sini mencari tahu, mengetahui saja tentang halal niku mawon sudah begitu difardukan, begitu difardukan, dan kemudian mencarinya pun fardu. Seperti hanya sholat 5 waktu kalau di sini disampaikan. Seperti halnya Kanjeng Nabi dawuh, tolabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari perkara yang halal itu wajib atas orang muslim, dawuh Kanjeng Nabi. Begitu juga tolabu ma'rifatul halali minal harami wajibun. Mencari tahu, mencari informasi perkara yang halal dari perkara yang haram niki nggih hukumin lho wajib dawuh Kanjeng Nabi kados mekaten. Nah, maka ini saking menika kula panjenengan nggih dikengen terus patos ilmu terkait halal dan haram, syubhat kersane napa kula panjenengan bisa terhindar dari hal-hal yang membawa madorot kepada kita semuanya. Ibadah kenceng tapi ada makanan yang haram, maniki eman-eman,
boten dipun terami kali Gusti Allah. Mugi-mugi mawon kula panjenengan selalu pikantuk hidayah lan taufik saking ngarsanipun Gusti Allah, sehingga kula panjenengan dipun paring Gusti Allah saged ngreksa, saged jagi sedaya perkara ingkang boten dipun angsalaken kalian agama. Mugi-mugi kula panjenengan saged mendhet ingkang dipun halalaken mawon kalian agama. Mugi-mugi dipun jagi Gusti Allah, dipun selametaken Gusti Allah ten donya ngantos ten akhirat. Bijing amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Rabbana zid lana 'ilma warzuqna fahma. Rabbana zid lana 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan maqbula. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.